Bung Pen, Anda sebagai pembuka acara saat itu, apakah Anda melihat memang Panji punya niat jahat dalam komedi tunggal itu? Saya selaku opener Panji, Ben Sreya. Ben Sreya. Saya jadi tahu kenapa acara ini namanya bola liar, argumennya pada muter-muter semua ya. Sebenarnya kalau dibilang ada mens rea-nya apa enggak, kayaknya nggak ada sih. Karena semua stand up comedian tuh nggak ada niat jahat. Niatnya menghibur. Cuman kan kasih penekanannya, nama judulnya tuh mens rea gitu, bahwa oh ini nggak ada niat jahat, dijamin tanpa mens rea. Kalaupun show-nya Panji yang ke-10 ini dikasih judul apa misalnya si botak dari New York gitu, itu nggak ngaruh, ya tetap nggak ada mens rea-nya. Jadi itu menurut saya. Oh ya, Anda kan kemarin dimintai klarifikasi oleh pihak kepolisian. Apa saja yang diminta klarifikasi? Kenal Panji dari mana gitu, yang santai-santai aja gitu. Yang santai-santai. Kayak orang tuh kan, saya kan bukan orang yang ngerti hukum dan ngerti berurusan dengan polisi gitu, karena kan saya warga negara yang baik. Saya kayak orang tuh kan asumsinya, oh kalau ini diklarifikasi sama polisi kayak di film Batman gitu, mana Panji gitu. Ternyata nggak, santai aja gitu. Cuma ditanya-tanya hal-hal biasa aja kayak, oh mau minta teh, kopi gitu. Saya cuma minta keadilan Pak. Jadi dari kasus yang menyeret Panji ini membuat Anda sebagai komika jadi khawatir nggak menyampaikan materi-materi yang bentuknya kritik? Oh kebetulan saya tidak pernah kritik Mbak. Oh, nggak bisa. Khawatir nggak khawatir, karena kita stand up tuh sebenarnya kan kembali lagi niatnya itu menghibur gitu, bukan slapstick yang kita ngejatohin badan dan sebagainya. Jadi kan ini verbal tuh sangat rawan untuk digunakan gitu sebagai senjata makan tuan. Padahal kan seninya sebagai stand up comedian itu justru kita mendekati garis-garis yang dianggap orang tuh, oh ternyata bercandaan kayak gitu boleh nggak boleh gitu. Jadi khawatir nggak khawatir sih. Jadi kemarin materi Panji menurut Anda harusnya tidak layak dilaporkan, tidak ada yang merasa tersakiti? Kalau tersakiti kan saya nggak bisa ngomong untuk perasaannya orang. Tapi kalau dilaporkan sebaiknya jangan. Tapi kalau ngelihat Panji di jeruji bisi kayaknya lucu juga gitu. Dia stand up buat napi gitu. Seru gitu. Oke. Mas Novel, lawakan nggak ada tujuannya jahat kok. Lawakan niatnya menghibur aja. Tujuan menghibur, niat nggak tahu. Kan kalau kritik itu boleh dikatakan bisa provokator, bisa kritik yang membangun. Silahkan saja itu disampaikan. Tadi saya melihat apa yang disampaikan oleh stand up, penampilannya udah lucu gitu. Penampilan udah lucu, apa yang disampaikan itu saya terhibur. Karena saya juga sering menghibur daripada jamaah-jamaah saya untuk jangan monoton dalam hal apa yang saya sampaikan. Akan tetapi ketika penyampaian itu, maka saya harus keluar dari ranah politik. Saya nggak mau ikut dalam kritikan yang disampaikan, kritikan politik. Saya hanya mau masuk. Ada ranah di situ yang coba-coba ranah sara masuk. Ini sangat sensitif dan kita akan terpanggil. Mungkin circle kita beda-beda, lingkungan kita beda-beda. Mungkin lingkungan saya lingkungan dakwah, masjid, musola, kemudian pondok pesantren, majlis taklim, kemudian juga lingkungan kita dakwah. Ya jadi apa yang masuk dari mereka kita tampung dan kita wakilin, dan mereka rata-rata sangat betul-betul terusik. Nah saya ingin ada efek jera. Kalau untuk dialog kita nggak pernah menutup diri untuk dialog, kita akan pasti terbuka. Namun kita harus hargai proses hukum. Biarlah proses hukum ini berjalan untuk tegaknya keadilan, untuk tegaknya kebenaran. Jangan sampai nilai-nilai kebenaran ini tidak bisa ditegakkan. Nah, nilai-nilai kebenaran ini harus ditegakkan tanpa lihat pandang bulu. Dan saya pelapor, saya bukan baru sekali ini melaporkan. Saya nggak pernah pandang bulu, nggak pilih kasih. Saya laporan mau jenderal kek, mau politikus kek, mau bahkan ada ustadz juga yang masuk ke dalam ranah-ranah. Jadi Anda melihat kemarin materinya seprofesi saya laporin. Materi Panji kemarin menurut Anda itu ada apa indikasi ingin menghasut begitu? Sangat syarat saya melihat untuk menjauhkan agama. Menjauhkan agama. Bung Pen, katanya ada upaya untuk menghasut katanya. Anda ngerasa gitu nggak? Anda kan di situ nonton sampai akhir. Enggak.
Enggak. Ya, selesai acara saya tidur di Jadi bangku. menurut Anda Mas Novel melakukan pelaporan begini aja salah deh, tadi alamat atau ngalor gimana? ngidul nih, bola liar jadi liar. Ini kita bacain sama-sama nih, poin demi poin. Ya Bang. Kita perhatikan kata demi kata. Di mana kita harus bisa mengambil poin-poin yang penting, silahkan dicerna masing-masing. Ya. Jadi bukannya hanya satu bukan. Oke. Ini sudah kita kumpulin bahkan masih kurang. Jadi pertama, satu poin yang disampaikan memang harus diakui, makanya di sini kok kagak ada ditayangkan. Mesti ditayangkan dong, jelasin satu persatu. Memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik. Itu benar. Soalnya alasan lu aneh-aneh. Oh, Aneh-aneh. Alasan lu aneh. Kenapa aneh-anehnya? Ya. Ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Jadi kalau salah satu ya? orang memilih kriteria pemimpin berdasarkan ibadah, aneh. Ini menyudutkan agama. Ini menyudutkan apa yang dia peluk sendiri. Kalau Ahok kita melihat, dia mungkin kagak ngerti, harus kita maklumin juga. Walaupun harus kena sanksi tegas, walaupun harus saksi dah. Ini ngerti. Itu Ini pointingnya menurut Anda ke agama atau ke pemilih? Kan itu kalimat Ini agama, karena ibadah itu sudah masuk ranah agama. Gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong. Gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Itu. Jadi 1 dan 2 ini satu poin aneh. Aneh ini adalah orang yang sholatnya nggak bolong-bolong dianggap aneh. Pemimpin yang sholatnya agamanya itu sholatnya itu nggak bolong-bolong itu aneh. Karena cuma dibilang rajin bukan baik. Nah masuk nih poin yang ketiga, seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya orang rajin kata dia, jadi bukan orang baik. Ini kena lagi. Sholat udah tentu, udah pasti, udah menentukan nilai sholat itu mengajak kita kebaikan. Mungkin kalau dijelaskan individunya kita toleransi. Ini bukan individu, ini nilai ibadahnya, ini sholatnya. Nah yang keempat, emang sholatnya nggak pernah bolong otomatis baik. Dibilang otomatis baik, dipertanyakan. Oke. Dipertanyakan. Nah, enggak kata dia, cuman rajin. Jadi cuman rajin, nilai ibadah yang umat Oke. Islam kerjain 5 waktu, yang mulai dari subuh, cuman dibilang rajin, nggak ada nilai kebaikan. Penodaan agama atau bukan? Masih ada satu poin. Penjelasan Panji itu secara pendekatan ilmu keagamaan ada. Misalnya ada surat Al-Maun ya yang mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat katanya. Siapa yang salat yang suka berbuat ria gitu ya, yang kemudian sebenarnya bolong-bolong salatnya gitu ya. Nah, orang juga tidak bisa menilai orang yang terlihat ya. Oh, dia tidak pernah bolong-bolong kata si A. Dan itu menjadi standar untuk pemilih semuanya. Karena dia tidak menonton orang ini betul-betul sholat tepat waktu atau tidak. Semua pemilih itu. Oleh karena itu menurut Panji bukan jadi standar harusnya. Standarnya harusnya track record. Kan dijelaskan itu. Kan aneh-aneh, dibilang Ya, ibadah aneh-aneh. ya. Makanya, Iya. jangankah aneh-aneh. Quran bilang celakalah kita yang menilai. Dalam konteks nggak masuk. Ya, Jauh dalam sholat tafsir ria. Ibnu Abbas iya. Tafsir Mas Jauh. Novel bisa beda, tapi tafsir Ibnu Abbas mengatakan celakalah orang-orang yang suka memamerkan sholatnya ria dan lain-lain itu. Termasuk ketika pemilu datang, itu poin besar dari stand up ini. itu kalau ditonton. Jauh ini. Kalau tiba-tiba ada orang ketika kampanye mamerin sholatnya, diomongin tidak bolong-bolong sholatnya, itu jangan jadi pilihan. Pilihlah karena track recordnya dan lain-lain. Itu. Jadi kira- pendekatan agama tadi kan, sendiri ya. ada nilai itu. Pendekatan secara ilmu kepemiluan sesuai bahwa orang jangan bersembunyi dari para pemilih untuk mengkamuflasekan track recordnya. Itu yang ingin dibicarakan Panji. Ya, yang pertama saya kira itu terlalu jauh tafsirannya ke sana karena yang bersangkutan juga bukan Panji kan gitu. Jadi sah-sah aja orang berpendapat. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Rupanya ini Pak Ben Panji tadi, rupanya. Ya, enggak, Cocok saya mewakili. tanya Anda dulu. Ini saya tanya Pak Ben dulu. Baik, Mas Panji. Luar biasa karena ini pembuka ya gitu kan. Iya. Ya Bang. Anda katanya diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya Ya. kan gitu. Apakah Anda ikut sebagai terlapor juga? Terlapor gimana tuh? Dilaporkan orang? Tidak? Nggak ada ya. Itu membuktikan bahwasannya
Orang kalau memang tidak ada Abang juga menyinggung ikut kepada ranah terlapor. privat, tunggu dulu. Anda tadi bicara, saya tidak potong. Ya, saya juga Jadi ingin kalau tanya. saya potong Anda bicara, Anda keberatan. Saya lihat dari Karena kemarin-kemarin, logikanya aneh itu. Jadi jangan potong saya dulu bicara, Ya, karena saya oke, tidak oke. memotong Anda. Silakan, lanjut. Karena kita bukan bis ALS. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Jokes orang itu, tidak ada persoalan, tidak ada masalah ketika memang tidak ada menyinggung kepada ranah hal-hal memang yang privat. Seperti kita lihat Ben tadi, dia membuka. Saya juga menonton stand up beliau lucu, ya kan gitu. Dan Wah, kita, makasih, Bang. ya dan kita juga nggak ada yang disinggung dia masalah disinggung, apapun masalah gitu. agama. Udah Ya, bagus, nggak ada sukses. masalah Sukses beliau. suku, ya agama nggak, sehingga orang nggak melaporkan dia gitu. Apa ya, Bang? Jadi bukan hari ini kita melihat panjinya, tapi yang dilihat adalah perbuatannya. Kalau perbuatan dugaan tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang itu masuk dalam kategori residip, kan gitu. Nah ini peristiwa ini kan bukan hanya sekali dua kali. Tadi si Novel udah bilang bahwasannya ini berkali-kali kan gitu, bahkan Bertubi-tubi. bertubi-tubi. Satu waktu. Nah bahkan terhadap Panji ini juga pemuda Toraja juga melaporkan dengan kasus penistaan juga, kan gitu. Nah dan statusnya saat ini sudah naik penyidikan. Artinya apa? Sudah ada dugaan tindak pidana Termasuk itu dugaan. yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Bukti permulaannya sudah cukup. Tinggal penyidik melakukan gelar perkara, tersangkanya siapa, kan gitu. Nah terlapornya dia. Kalau memang itu dia tidak melakukan perbuatan dugaan tindak pidana, nggak mungkin naik sidik, kan begitu. Nah yang menjadi persoalan adalah ketika memang seseorang dia kan yang menyinggung masalah agama, menyinggung masalah suku, tapi dia berlindung di balik kritik. Saya kira ini yang tidak layak dan kurang elok juga untuk berlindung di balik kritik. Karena apa? Ya karena menurut saya kritik itu adalah evaluasi data yang objektif berbasis solusi, kan gitu. Nah dia ini kita lihat seperti bola liar. Dia menyampaikan masalah agama, ya sholat, suku, ada lagi masalah ormas dan lain-lainnya. Sehingga yang melaporkan dia bukan hanya Novel saja, melaporkan dia banyak orang. Artinya ada Dan berbagai keterlukaan unsur pasal orang yang yang lain. melukai hati orang lain terkait dengan kata-kata dia ini. Dan saya melihat dia ini sangat egois, gitu loh. Kenapa sangat egois? Para pelapornya sudah memberikan dia kesempatan untuk minta maaf. Nah, itu dia. Apa jawaban dia? Ngapain saya minta maaf? Kata dia gitu kan? Salah saya apa gitu? Berarti dia merasa paling apa gitu, jumawa gitu, dan merasa paling benar gitu loh. Seharusnya dia minta maaf, datangin tuh ya orang yang merasa terluka hatinya, datang kepada Novel. Tapi kan Jadi udah gini, ke jadi- MUI tadi. Hah? Beliau sudah ke Nah, MUI. pelapornya kan ini. Jadi gini. Oh minta maafnya ke Mas Ya, Novel. pelapor dulu dong korban. Jadi Makanya mana ada korban? Oke, nanti dia jawab Mas Novel, kami saya ke Mas Saudara tetap di Bola Liar.